Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Puspita, NIM J1A11723 kelas R002. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno STPMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan produk. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal praktikum saya tentang pengaruh penambahan pure buah pepaya atau cerica pepaya terhadap sifat organoleptik pada cookies. Buah pepaya atau cerica pepaya merupakan buah yang memiliki kandungan serat sehingga baik dikonsumsi oleh kalangan muda hingga lanjut usia. Buah pepaya mudah didapat dan dinikmati dengan harga yang terjangkau. Komala Ningsih 2006. Bagian dari buah pepaya yang dapat dimakan adalah sebesar 75% dari seluruh buah pepaya. Komposisi yang ada di dalam buah pepaya yaitu air 86,7 gram, protein 0,5 gram, karbohidrat 12,2 gram, vitamin A 365 IU, vitamin B 0,04 mg, vitamin C 78 mg, kalsium 23 mg, besi 1,7 mg, fosfor 12 mg. Direktorat Gizi Depkes RI 1979. Kandungan senyawa aktif yang ada di dalam pepaya diantaranya golongan fenol, terpenoid, dan saponoid yang bermanfaat sebagai antioksidan. Marelli, D. Souza, dan kawan-kawan 2008. Cookies secara umum terbuat dari 3 bahan utama yaitu tepung, gula, dan mentega. Wani et al. 2015. Cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongannya bertekstur padat. BSN 1992. Cookies dikategorikan sebagai makanan ringan karena dapat dikonsumsi setiap waktu. Departemen Perindustrian RI 1990 dalam Melisa 2016. Ciri-ciri cookies yaitu warna kuning kecoklatan atau sesuai dengan warna bahannya, bertekstur renyah, aroma harum yang ditimbulkan adanya kesesuaian bahan yang digunakan, rasa manis yang ditimbulkan dari banyak sedikitnya penggunaan gula, dan karakteristik rasa bahan yang digunakan. Fajar Ningsih 2013. Produktivitas cookies dan pepaya. Menurut Rosmisari 2006, tingkat konsumsi rata-rata cookies di Indonesia mencapai 0,40 kg per kapita per tahun. Berdasarkan data BPS 2012, produksi buah pepaya pada tahun 2010 adalah sebesar 675.801 ton dan pada tahun 2011 sebesar 958.251 ton sehingga angka produksi pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010. Total produksi pepaya pada tahun 2011 menempati urutan ke-6 dalam produksi buah-buahan di Indonesia. Buah pepaya merupakan komoditi hasil pertanian dengan produksi buah tahun 2015 sejumlah 840.118 ton per tahun atau sekitar 4,24% dari total produksi buah nasional. Taufik 2015. Dengan tingginya tingkat konsumsi cookies yang diimbangi dengan tingginya produksi pepaya, perlu dilakukannya diverifikasi dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan nilai tambah bagi pepaya. Salah satunya yaitu cookies buah pepaya. Dalam membuat suatu hidangan tertentu, pepaya biasa dijadikan pure terlebih dahulu. Pure adalah makanan yang dilembutkan baik itu menggunakan blender maupun diulek. Menurut Dewan Dari et al. 2009, pure adalah produk antara yang dapat diolah menjadi produk makanan seperti jus, jelly, dan dodol. Kadar air buah pepaya berada pada kisaran 86,06 sampai 88,56 gram per 100 gram buah pepaya. Suketi et al. 2010. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menurunkan kadar air pada pure buah pepaya melalui tahap pengovenan yang bertujuan untuk mendapatkan pure buah pepaya dengan kadar air yang rendah. Menurut hasil penelitian Suryani dan kawan-kawan 2019, kadar air merupakan komponen yang sangat penting dalam cookies. Karena jika produk cookies memiliki kandungan air yang tinggi, maka cookies tersebut akan cepat mengalami kerusakan yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerenyahan pada cookies. Analisis SWOT yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, Threats.
yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya itu sebagai makanan ringan yang tinggi serat dan antioksidan, memiliki umur simpan yang lama karena merupakan makanan kering, lebih praktis untuk dikonsumsi, dan memiliki rasa yang enak. Weakness atau kelemahan produk yaitu produk belum banyak dikenal, produk masih memiliki kadar air yang cukup tinggi. Peluang yaitu produk merupakan produk diversifikasi kaya manfaat. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah didapat. Ancamannya yaitu masyarakat lebih mengetahui produk cookies biasa tanpa penambahan buah. Dan produksi kita masih sedikit. Tujuan penambahan pure buah pepaya atau cerica pepaya terhadap sifat organoleptik pada cookies. Pembuatan cookies pepaya diharapkan dapat menambah nilai gizi dalam produk cookies dan dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat karena selain memiliki serat yang tinggi, dalam pepaya juga terdapat kandungan senyawa aktif di antaranya golongan fenol, terpenoid, dan saponoid yang bermanfaat sebagai antioksidan, serta kandungan kimia yang ada di dalam pepaya merupakan zat gizi penting untuk tubuh seperti protein, vitamin A, dan vitamin C. Yaitu kedua, menentukan formulasi penambahan pure buah pepaya terhadap pembuatan cookies yang tepat dan dapat diterima oleh konsumen melalui uji organoleptik. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Perlakuannya adalah perbandingan pure pepaya dengan tepung terigu atau P yang terdiri dari 3 taraf. P1 sama dengan 20% pure pepaya banding 80% tepung terigu. P2 30% pure pepaya banding 70% tepung terigu. P3 40% pure pepaya banding 60% tepung terigu. Pembuatan pure dan cookies. Pembuatan pure pepaya yaitu pepaya diperoleh dari pasar tradisional dengan berat 700 gram. Setelah itu dilakukan pencucian, kemudian dikupas, dibuang bijinya, dan dipotong kecil-kecil. Setelah dibersihkan, pepaya dihaluskan menggunakan blender, kemudian di oven pada suhu 150 derajat Celcius kurang lebih 45 menit untuk mengurangi kadar air. Cookies. Cara proses pembuatan cookies yaitu pertama-tama dilakukan yaitu adalah margarin dan gula dicampurkan dengan mixer kecepatan medium selama kurang lebih 8 menit, ditambahkan kuning telur dan dicampurkan dengan mixer kecepatan medium selama 2 menit. Kemudian ditambahkan tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder. Selanjutnya dicampurkan dengan mixer kecepatan rendah selama 1 menit. Lalu tambahkan pure pepaya sesuai perlakuannya itu 20%, 30%, dan 40%. Kemudian diaduk dengan sendok selama kurang lebih 5 menit. Adonan dicetak dan di oven pada suhu kurang lebih 170 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Penilaian yang digunakan adalah penilaian uji mutu hedonik, yaitu rasa, warna, aroma, dan tekstur. Untuk rasa, sangat khas pepaya, agak khas pepaya, tidak khas pepaya, sangat tidak khas pepaya. Untuk warna, orange kekuningan, kuning orange, kuning kecoklatan, dan kuning. Aroma sangat beraroma pepaya, agak beraroma pepaya, tidak beraroma pepaya, sangat tidak beraroma pepaya. Teksturnya yaitu sangat keras, agak keras, tidak keras, dan lembek. Untuk penilaian uji hedonik atau penerimaan keseluruhan yaitu 5 sangat suka, 4 suka, 3 agak suka, 2 tidak suka, dan 1 sangat tidak suka. Hasil dan pembahasan. Untuk warna, nilai rata-rata warna pada penambahan pure pepaya terhadap cookies yaitu pada perbandingan 20:80%, 2,9 atau kuning kecoklatan, pada perbandingan 30:70% yaitu 3,5 atau kuning keorenan, 40% banding 80%, dan rata-ratanya yaitu 3,6 atau kuning keorenan. Tabel di atas menunjukkan warna cookies dengan rata-rata terendah yaitu 2,9 pada cookies dengan pure pepaya 20% berbanding tepung terigu 80%. Cookies dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,6 pada cookies dengan pure pepaya 40% banding tepung terigu 60%.
Di sini diketahui bahwa semakin banyak pure pepaya, semakin orange pula warna pada cookies. Hal ini dikarenakan kandungan beta-karoten pada buah pepaya. Menurut Duta 2005, beta-karoten merupakan pigmen organik berwarna kuning, oranye atau merah oranye yang dapat terjadi secara alamiah dalam tumbuhan yang berfotosintesis. Beta-karoten banyak terdapat di aprikot, tomat, mangga, wortel, dan pepaya. Kosasi dan Setiabudi 2004. Nilai rata-rata rasa pada penambahan pure pepaya terhadap cookies yaitu pada perlakuan 20% banding 80%, rata-ratanya 2,2 atau tidak khas pepaya. Pada perlakuan 30 banding 70%, rata-ratanya 2,5 atau tidak khas pepaya. Pada perlakuan 40% banding 80%, rata-ratanya adalah 3,1 atau agak khas pepaya. Tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata rasa cookies dengan rata-rata terendah yaitu 2,5 pada cookies dengan pure pepaya 20% banding tepung terigu 80%. Cookies dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,1 pada cookies dengan pure pepaya 40% banding tepung terigu 60%. Semakin tinggi penambahan pure pepaya, semakin terasa pula rasa pepaya pada cookies. Menurut Wirnelis 2009, bahwa cookies dengan bentuk yang beraneka ragam dan mempunyai rasa yang manis dan tidak begitu manis. Rasa manis dipengaruhi dari pemakaian gula, sedangkan rasa pada cookies pure pepaya dipengaruhi dari penambahan pure pepaya. Nilai rata-rata aroma pada penambahan pure pepaya terhadap cookies, yaitu pada perlakuan 20% banding 80%, nilai rata-ratanya yaitu 2,4 atau tidak beraroma pepaya. Perlakuan 30 banding 70% rata-ratanya adalah 2,9 atau agak beraroma pepaya. Pada perlakuan 40% banding 80% rata-ratanya yaitu 2,9 atau agak beraroma pepaya. Dari ketiga perlakuan penambahan pure pepaya, tepung terigu, pada indikator aroma, urutan tertinggi terdapat pada penambahan pure pepaya 40% banding tepung terigu 60%, yaitu 3,0 dengan aroma agak khas pepaya. Sedangkan yang terendah pada penambahan pure pepaya 20% banding tepung terigu 80%, yaitu 2,4 dengan aroma tidak khas pepaya. Pepaya mempunyai aroma yang khas, sehingga semakin banyak penambahan pure pepaya, maka aroma khas dari pepaya akan semakin nyata. Sebaliknya, semakin sedikit penambahan pure pepaya yang digunakan, maka aroma yang dihasilkan semakin tidak nyata. Nilai rata-rata tekstur pada penambahan pure pepaya terhadap cookies, yaitu pada perlakuan 20% banding 80%, rata-ratanya yaitu 3,1 atau agak keras, 30% banding 70%, rata-ratanya adalah 3,0, agak keras. Pada perlakuan 40% banding 80%, rata-ratanya adalah 2,0 atau tidak keras atau cenderung lembek. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penambahan pure pepaya terhadap cookies berpengaruh nyata di mana nilai tekstur cookies yang terbuat dari pure pepaya 20% dibanding tepung terigu 80% memiliki tingkat kekerasan paling tinggi yaitu 3,1. Sedangkan yang terendah pada pure pepaya 40% banding tepung terigu 60%. Hal tersebut dikarenakan pure pepaya mengandung kadar air. Semakin banyak pure yang ditambahkan, semakin lembek pula tekstur cookies yang didapat. Menurut hasil penelitian Suryati dan kawan-kawan 2019, kadar air merupakan komponen yang sangat penting dalam pembuatan cookies karena jika produk cookies memiliki kandungan air yang tinggi, maka cookies tersebut akan cepat mengalami kerusakan yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerenyahan pada cookies. Nilai rata-rata uji hedonik pada pure pepaya terhadap cookies, yaitu pada perlakuan 20% banding 80%, nilai rata-ratanya yaitu 3,8 atau suka. Pada perlakuan 30% banding 70%, rata-ratanya adalah 3,9 atau suka. Pada perlakuan 40% banding 80%, nilai rata-ratanya yaitu 3,1 atau agak suka. Kesukaan keseluruhan atau penerimaan secara umum merupakan penilaian panelis terhadap suatu produk secara keseluruhan berdasarkan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk dapat diterima atau tidak.
Suekarto 1985 dalam Widyaningsih 2018. Panelis paling menyukai cookies dengan penambahan presentasi pure pepaya 30% banding tepung terigu 70% dikarenakan rasanya tidak khas pepaya serta teksturnya tetap renyah. Yang sangat tidak disukai panelis yaitu cookies dengan penambahan pure pepaya 40% banding tepung terigu 60%. Hal ini dikarenakan tekstur yang berkurang atau teksturnya kurang renyah dan terasa agak khas pepaya, sehingga menurunkan kesukaan panelis terhadap cookies. Analisis ekonomi yaitu satu perancangan keuangan. Dapat dilihat di tabel total pengeluarannya yaitu 1.059.200 perak. Rincian keuntungan, harga jual hasil produksi diperkirakan satu bungkus cookies pepaya adalah 2.500. Harga jual yaitu 3.000. Diperkirakan satu hari bisa menjual 95 bungkus cookies pepaya. Maka dalam satu hari mendapatkan keuntungan 95 bungkus dikali 3.000, yaitu 285.000. Jumlah modal 1.059.200. Untuk keuntungan per hari, jika bisa menjual 95 bungkus cookies pepaya, dapat keuntungan pada bulan pertama adalah 8.550.000. Dikurang uang modal 1.059.200. Maka dapat keuntungan bersih 7.490.800. Untuk keuntungan satu hari setelah bulan pertama adalah 249.000. Keuntungan per minggu 249.000 dikali 7 hari, yaitu didapat keuntungan 1.700.000. Untuk keuntungan per bulan 249.000 dikali 30 hari, maka dihasilkan 7.470.000 untuk satu bulan. Keuntungan per tahun didapatkan 249.000 dikali 365 hari. Maka keuntungan yang didapat adalah 90.885.000. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, formulasi penambahan pure pepaya berpengaruh nyata terhadap tekstur, rasa, aroma, dan warna cookies. Formulasi terbaik yang dihasilkan adalah pada presentasi pure pepaya 30% banding tepung terigu 70%. Karena rasanya yang tidak khas pepaya serta teksturnya yang tetap renyah. Saran berdasarkan perlakuan terbaik disarankan menggunakan formulasi pure pepaya 30% banding tepung terigu 70%. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai juga.